Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Minggu 14 Juli 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Saudara-saudari seiman, menjadi utusan adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar. Seorang utusan mewakili orang yang mengutusnya. Seorang guru yang mengutus muridnya, berarti murid tersebut mewakili gurunya tersebut. Pesan yang ingin disampaikan oleh guru tersebut harus disampaikan. Menjadi utusan tidak hanya menyampaikan suara, tetapi juga rupanya mewakili pribadi. Pribadi berarti menyangkut perkataan dan perbuatan. Sungguh bukan tugas yang ringan, karena membutuhkan pengenalan yang mendalam atas orang yang mengutus. Saudara-saudari seiman, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil, yakni kabar gembira keselamatan dari Allah. Memang sudah sepantasnya bahwa para murid mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang, karena tugas sebagai murid adalah melanjutkan pekerjaan Yesus sendiri. Para murid diutus pergi berdua-dua sebagai saudara dan saksi bagi siapapun yang mereka jumpai. Mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan membelenggu manusia dalam bentuk penyakit atau perilaku-perilaku menyimpang dan jahat. Yesus datang ke dunia memang untuk membinasakan kuasa jahat ini. Tetapi kuasa jahat ini rupanya masih membelenggu manusia sehingga harus terus-menerus dilawan. Tak ada yang dapat melawan kuasa jahat ini kecuali Allah. Maka para murid dapat melakukannya hanya karena diberi kuasa untuk mengalahkannya. Para murid harus sadar bahwa dalam misinya mereka bisa saja ditolak dan dilawan oleh orang-orang yang dijumpai, seperti apa yang telah dialami Yesus gurunya. Namun para murid tidak boleh putus asa dalam situasi ini. Dalam keadaan seperti ini mereka perlu berpaling kepada gurunya untuk melihat teladannya dan tetap meneruskan perutusan mereka. Saudara-saudari seiman, kerajaan Allah bisa dialami hanya kalau seseorang mau bertobat. Maka menyerukan pertobatan adalah tugas para murid selanjutnya untuk meneruskan karya Yesus. Bertobat merupakan tuntutan dasar untuk menerima kerajaan Allah. Tindakan pengusiran roh jahat bukanlah suatu pamer kekuasaan, melainkan untuk keselamatan umat manusia. Keselamatan ini dimulai dengan pertobatan, yakni dengan mengakui kesalahan, dan juga mengakui kekuasaan Yesus dan menerima Dia dalam iman. Tugas mulia dari sang guru kepada para muridnya harus dilaksanakan dalam sikap iman dan penyerahan diri yang utuh kepada Allah dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Keamanan dan kepastian hidup seorang utusan hanya terdapat pada Allah, bukan pada barang duniawi. Kemanapun dia pergi, seorang utusan harus membawa damai, bukan perpecahan. Seorang utusan akan menghormati mereka yang menerimanya dan tidak memberi beban kepada mereka. Saudara-saudari seiman, menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah saat ini kita masih perlu mengusir roh jahat atau setan dan perlu menyembuhkan orang-orang sakit? Jawabannya adalah ya. Kuasa jahat atau setan masih menguasai banyak orang zaman ini dan membawa penderitaan besar bagi manusia. Kuasa-kuasa jahat atau setan tersebut tampak bukan pertama-tama dalam ilmu perdukunan atau semacamnya, melainkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang semakin merajalela di sekitar kita. Mampukah kita sebagai murid Kristus mengalahkan kuasa-kuasa jahat tersebut? Sadarkah kita akan panggilan kita untuk
melawan hal-hal yang tidak baik tersebut. Saudara-saudari seiman, Tuhan Yesus telah memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir setan dan roh-roh jahat, sekaligus berpesan bahwa hal-hal itu amat berat dilakukan. Kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus pada zaman ini dalam melakukan tugas kita mungkin disebabkan karena kita kurang menghayati pesan-pesan Yesus itu. Kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dan sibuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kita kurang sadar bahwa kita dipanggil untuk membangun dunia baru yang bebas dari kuasa-kuasa jahat. Saudara-saudari seiman, ketika kita dengan tulus dan gembira melayani perutusannya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita mencari kesibukan hanya untuk memenuhi keinginan ego kita, rahmat Tuhan akan semakin jauh dari diri kita dan juga perutusan kita. Marilah kita saat ini juga, yang adalah murid-murid Kristus, mulai membaharui diri dan semakin tekun dan setia meneruskan perutusan kita. Mari kita berjuang untuk menjadi utusan Yesus yang baik. Utusan Yesus yang baik adalah utusan yang membawa kabar sukacita, pemulihan, dan kesembuhan bagi orang lain. Semoga kehadiran kita sungguh menjadi kehadiran yang mengasihi dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara-saudari seiman, hari ini saya memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.